Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Wulandari dengan NIM 170303085 dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil ringkasan dari webinar pengolahan produk anggur laut dan peluang pemanfaatannya. Nah, anggur laut merupakan salah satu jenis rumput laut yang ada di perairan Indonesia. Rumput laut digolongkan menjadi 3 kelas. Yang pertama ada Rhodophyceae, lalu ada Phaeophyceae, dan Chlorophyceae. Phaeophyceae ini paling banyak ditemukan jenisnya. Lalu ada Phaeophyceae. Nah, Phaeophyceae ini jenis penghasil algina. Selanjutnya ada Chlorophyceae. Chlorophyceae ini potensial di berbagai bidang kedokteran, obat-obatan, dan sebagainya. Tetapi belum banyak dikenal di masyarakat. Selanjutnya ada Rhodophyceae dan Phaeophyceae. Nah, Rhodophyceae dan Phaeophyceae ini terkenal di masyarakat karena kedua kelas rumput laut ini merupakan sumber apa yang kita sebut dengan hidrokolik. Nah, yang berasal dari laut dan pemanfaatannya itu banyak, baik dari pangan ataupun non-pangan. Dari berbagai rumput laut yang masyarakat kenal atau tahu, itu hanya identifikasinya saja, nah morfologisnya saja. Bentuknya, warnanya, ukurannya, talusnya, selalu bagaimana tipe-tipe percabangannya. Nah, kemudian ada ciri-ciri khas yang terlihat seperti talus-talusnya seperti berdiri. Nah, untuk memastikan jenisnya seperti berduri, untuk memastikannya itu yang pas yang spesies apa begitu, dari segi ilmiah biasanya memerlukan analisis molekuler menggunakan DNA untuk bisa memastikan apakah rumput laut itu termasuk jenis apa gitu kan, rumput laut spesies apa, selanjutnya genusnya apa. Nah, kemudian sampai ke varietas atau strain. Nah, dalam analisis molekuler dibutuhkan 4 tahapan penting. Nah, yang pertama itu ada ekstraksi DNA, amplifikasi DNA menggunakan PCR, lalu dilanjutkan dengan elektroforesis atau sequencing. Slide selanjutnya itu ada di dalam dunia komersial atau bisnis, ada 3 kelas atau 3 jenis yang terkenal. Nah, ada Gracileria. Selanjutnya Gracileria ini yang terkenal sebagai sumber agar-agar. Ada juga Karaginan yang sama seperti agar-agar, tapi sumbernya dari Euchema. Nah, ada perbedaan sedikit struktur kimia atau senyawa kimia dari agar-agar atau Karaginan. Selanjutnya, kelas selanjutnya itu yang terkenal ada Sargassum. Sargassum merupakan sumber dari hidrokarbonat alginat, biasanya untuk bahan-bahan industri printing, pelunas, gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis yang baru. Jenis-jenis dari kelas-kelas yang baru. Nah, itu ada Halimenia, Ulva, Caulerpa. Nah, yang kita akan bahas di sini itu ada Caulerpa. Pada webinar ini itu ada lebih ke Caulerpa. Selanjutnya itu untuk bahasa latinnya itu ada Caulerpa sp. Nah, di Indonesia itu disebutnya itu anggur laut. Kalau di Jawa itu latoh. Nah, dan bahasa Eropanya itu ada sea grapes. Oke, selanjutnya masuk ke identifikasi Caulerpa. Nah, genus Caulerpa ini memiliki 170 spesies dengan 230 nama infraspesifik. Caulerpa memiliki sifat plastisitas morfologis yang sangat besar. Artinya, secara morfologis, bentuk, warna, kemudian tampilan, meskipun itu jenisnya sama, tapi bisa mempunyai tampilan yang berbeda. Identifikasi secara molekuler dibutuhkan untuk melengkapi identifikasi spesies secara morfologisnya. Kemudian ada tahapan identifikasi molekuler Caulerpa. Ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada sample collection and DNA preservation. Yang kedua itu ada ekstraksi DNA dengan metode khusus, kemudian dengan analisis menggunakan PCR, selanjutnya ada gel electrophoresis, dan yang terakhir ada sequencing analysis, itu untuk mendapatkan gambaran. Selanjutnya itu ada diversifikasi produk olahan berbasis Caulerpa. Nah, diversifikasi produk atau pengolah keanekaragaman suatu produk untuk memperoleh produk baru dengan nilai ekonomis yang tinggi. Tujuan dari diversifikasi ini
untuk meningkatkan masa simpan produk, memperluas pasar, mempermudah transportasi, meningkatkan gizi dan mutu produk, dan meningkatkan nilai jual produk. Perlunya diverifikasi produk Kaulerpa ini untuk agar umur simpan Kaulerpa yang pendek di pasar ke pasar masyarakat, lalu berpotensi tinggi untuk dikomersialkan. Jadi kan umur dari Kaulerpa ini kan singkat ya, maksudnya itu nggak lama. Jadi dengan adanya verifikasi, umur dia ini bisa diperpanjang. Soalnya ada potensi dari Kaulerpa. Kaulerpa atau rumput laut ekonomis baru dikarenakan Kaulerpa merupakan salah satu jenis rumput laut hijau yang ketersediaannya melimpah secara alami dengan perairan Indonesia dan telah berhasil dibudidayakan. Selanjutnya, Kaulerpa ini bersifat edible atau dapat dikonsumsi. Lalu anggur laut memiliki kandungan vitamin yang lengkap, diantaranya vitamin A, B, B2, B3, B12, C, dan E. Lalu Kaulerpa mengandung serat makanan yang tak larut air yang sangat tinggi, berperan penting dalam mencegah kanker usus besar, sembelit, dan ambien. Selain itu, kadar lemaknya juga cukup rendah, yaitu 0,08 sampai 1,9%, mengandung senyawa bioaktif diantaranya sekwenter, penoid, diterpenoid, kaulerpin, kaulerpenin, dan mengandung EPA dan DHA untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat, serta membantu penyerapan vitamin. Olahan tradisional dari Kaulerpa ini bisa diolah menjadi urap, lalu ada dicocol dengan sambal asem, gitu. Selanjutnya ada produk dehidrat dari Kaulerpa. Dikarenakan umur simpan yang terbilang singkat, maka dari itu diolahlah dengan cara dehidrat. Dehidrat Kaulerpa, yaitu rumput laut yang dikeringkan yang telah ditreatment menggunakan garam jenuh. Lalu kemudian produk tersebut masuk ke tahap 4 sampai 6. Lalu produk tersebut kemudian bertahan sampai 4 sampai 6 bulan dan aman dijual waktu lama gitu. Selanjutnya Kaulerpa pada produk pengolahan pangan bisa diolah seperti kerupuk, masker, sirup. Lalu produk olahan dari BBRP2BKB itu ada saus Kaulerpa. Saus ini memiliki keunggulan produk yaitu kandungan protein, asam lemak, mineral, dan antioksidan yang tinggi, serta cita rasa yang gurih sehingga saus ini sangat cocok digunakan sebagai saus bumbu, saus cocol, saus salad, dan penyedap pengganti MSG. Teknologi produk yang sederhana dan mudah di scale up. Selanjutnya itu kemudian produk selanjutnya ada daging. Jadi mereka mengolah dari Kaulerpa itu bisa juga menjadi daging nabati Kaulerpa. Produk daging analog ini aman dikonsumsi oleh penderita obesitas, diabetes, maupun masyarakat pada umumnya. Keunggulan produk ini sendiri mengandung protein, serat, dan beta-karoten yang tinggi dengan kandungan lemak yang rendah. Memiliki cita rasa gurih yang khas dan mampu bersaing dengan daging hewani. Begitu. Juga dapat menjadi substitusi sebagai makanan vegetarian, food company, ataupun makanan diet untuk yang memiliki masalah kesehatan. Selanjutnya ada permen Kaulerpa yang mengandung serat pangan, serta garam Kaulerpa. Nah, garam bisa juga Kaulerpa ini digunakan sebagai garam yang kaya akan mineral dan mampu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Baiklah, sekian dari presentasi saya, hasil ringkasan dari webinar ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.